Saudara-saudara yang baik, selamat siang. Selamat siang. Senang bisa bertemu dengan Anda sekalian di tempat ini lagi. Saudara-saudara, mari kita merenungkan bacaan-bacaan yang sudah kita dengarkan pada siang hari ini. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa ke-11. Dalam bacaan Injil, Yesus mengajarkan kepada kita semua perihal kerajaan Allah. Kita tahu saudara-saudara, misi Tuhan Yesus saat Ia datang ke dunia adalah untuk mewartakan kerajaan Allah. Jadi suasana kerajaan Allah yang kita pahami sebagai suasana damai, sukacita yang ada di surga diwujudkan oleh Yesus sendiri ke dalam dunia. Jadi suasana surga itu mau dibawa oleh Yesus ke dalam dunia. Nah, tugas Yesus sudah dilaksanakannya 2000 tahun yang lalu, saudara-saudari. Nah, hari ini Yesus mengumpamakan kerajaan Allah dengan dua contoh tadi ya. Kita dengar ada benih dan ada biji sesawi. Dua hal yang sangat kecil. Saudara-saudara, dalam bait pengantar Injil tadi dikatakan bahwa benih itu adalah sabda Allah, penaburnya adalah Kristus. Nah, pertanyaan pertama bagi kita saudara-saudara, bagaimana agar kerajaan Allah yang sudah Yesus wujudkan 2000 tahun lalu, kini kita wujudkan di zaman kita saat ini. Saya mengajak saudara-saudara untuk mari kita mengembangkan spiritualitas beriman layaknya seorang petani atau seorang penabur. Nah, kita dengar tadi dalam bacaan Injil ya, tadi ada seorang penabur, ada benih, kemudian ia menaburkan, lalu ia pergi tidur dan bumi akan membuat dia benih itu menjadi tumbuh. Saudara-saudara, seorang petani itu bekerja dengan mengandalkan kekuatan pengetahuannya di satu sisi, dan di sisi lain dia mengandalkan kekuatan alam atau kekuatan yang berada dari luar dirinya. Nah, dua hal ini harus dijalankan secara serentak agar hasil panen yang ia peroleh bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, saudara-saudara, begitupun juga kita diminta untuk menjalani hidup seperti seorang petani. Di satu sisi kita bekerja mewartakan hal-hal yang baik atau kerajaan Allah itu dalam pekerjaan kita sehari-hari. Nah, tadi kan benih itu kan kecil ya. Pekerjaan kita sehari-hari, entah Anda sebagai orang tua mencari nafkah, menyiapkan segala hal untuk kelangsungan hidup keluarga Anda, memasak dan sebagainya. Lalu Anda sebagai seorang anak belajar dengan giat untuk mempersiapkan masa depan Anda. Itu adalah hal-hal kecil yang menjadi bentuk usaha kita untuk mewujudkan kerajaan Allah. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain saudara-saudari, jangan lupa untuk menghadirkan Tuhan dalam segala apa yang sudah kita usahakan. Karena kita yakin kalau Tuhan campur tangan dalam segala hal yang kita kerjakan, maka akan memperoleh hasil yang baik. Nah, saudara-saudara yang baik, pertanyaan berikutnya, mengapa kita harus bekerja setiap hari? Nah, Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi mengingatkan kita bahwa sesuatu yang pasti yang akan kita hadapi adalah pengadilan terakhir atau pengadilan Tuhan, atau bisa kita bahasakan sebagai kematian. Kita semua, Anda dan saya, hidup menuju kematian itu. Maka kita harus mengaktualisasikan diri kita dalam bekerja, melakukan hal-hal yang baik. Sebab ketika kita bekerja, kita mengusahakan mewartakan kerajaan Allah. Tapi di samping itu, saudara-saudara, sekali lagi, libatkanlah Tuhan dalam seluruh pekerjaan yang kita lakukan. Tapi saudara-saudara yang baik, seringkali kita sadar kita sebagai manusia yang lemah,
kita lalai atau luput dari tugas kita untuk mewartakan kerajaan Allah. Nah, bacaan pertama mengingatkan kita, walaupun kita kadang-kadang tidak setia menjalankan tugas atau mewartakan kerajaan Allah dalam hidup kita, tapi Allah tetap setia. Ia tetap menuntun kita, sebab Ialah yang berkuasa atas hidup kita. Ialah yang berkuasa atas kelangsungan hidup kita. Maka saudara-saudara yang baik, marilah kita mohon rahmat Roh Kudus agar Ia memampukan kita untuk menjadi pewarta atau menjadi pekerja bagi Dia untuk mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita, sambil terus bertekun dalam pekerjaan-pekerjaan kecil hidup kita, guna untuk mewujudkan kerajaan Allah tersebut. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan.